Mari kita lihat kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ini merupakan doa daripada pemazmur atau doa daripada Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau buat. Kalau Bapak Ibu ketemu Allah tulisannya kecil seperti itu, jangan baca Allah, baca ilah. Ya. Ayat 9, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Ayat yang ke-17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Ayat 17 kita baca sama-sama. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Kalau kita baca ayat ini, sebuah pertanyaan, apakah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita? Seorang pemazmur, seorang yang hatinya berkenan, yang heartbeat-nya sama, yang bernama Daud. Dia berkata pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 berkata, ayat yang ke-17 berkata, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Apakah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita? Coba kita lihat lagi dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua. Habakuk pertama ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Daud dan pemazmur, Daud dan Habakuk maksud saya, mereka berkata, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Saudara, pagi hari ini saya ingin share kepada saudara, apakah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita? Menurut Anda, apakah Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidup saudara? Kalau Anda percaya, tulis di kolom komentar. Saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Tapi kenapa saya berseru, Dia tidak mendengar? Kenapa saya berteriak minta tolong? Dan penindasan, ketidakadilan, jalan tertutup Tuhan. Kenapa saya berteriak minta tolong? Sepertinya Tuhan tidak menghibur aku.
Sepertinya orang-orang mencoba untuk mempermalukan aku. Seringkali kita melihat masalah seperti Goliat, yang sepertinya mustahil untuk dikalahkan. Dan kita memandang kuasa Tuhan, serasa tidak ada artinya apa-apa, serasa sangat kecil. Tapi pagi hari ini kita belajar untuk kembali percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Ketika hari ini kita datang dengan problem, kita datang dengan masalah, Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan Injil, dan hari sudah mulai malam, dan mereka jauh dari kota, jauh dari desa. Dan Yesus berkata kepada Filipus dan kepada Andreas, kamu harus memberikan mereka makan. Dan Andreas berkata begini, roti seharga 200 dinar, itu gaji 1 tahun, tidak akan cukup Tuhan. Tuhan kembali tanya, apa yang kamu punya? Lalu kemudian mereka cari dan mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus tidak mengubah roti itu menjadi bantal yang besar, roti bantal yang gede. Dan dia juga tidak mengubah ikan yang kecil-kecil itu menjadi ikan paus. Tapi Alkitab berkata 5 roti 2 ikan. Ikannya tetap kecil, rotinya tetap roti yang biasa, roti bundar, roti orang Yahudi. Dan ketika mereka serahkan ke dalam tangan Yesus, dan Yesus mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti itu, dia memberikan kepada murid-muridnya, dan di tangan murid-muridnya terjadi mujizat. Di tangan orang-orang yang makan, yang saling berbagi, di keluarga-keluarga mereka terjadi mujizat. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita masih terkoneksi dengan sorga, maka yang kecil daripada kita akan menjadi mujizat, bahkan ada sisanya. Ketika disuruh mengumpulkan sisa roti dan ikan, dikumpulkan 12 bakul. Angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kekuasaan. Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada dunia, kepada orang-orang percaya. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya saudara dan saya mengalami di mana masalah akan menghancurkan saudara. Tapi kita akan melihat bahwa kita akan menang di atas masalah. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah penguasa di alam semesta ini. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan kita adalah penguasa di alam semesta ini. Namanya Kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal. Penguasa tunggal artinya tidak ada penguasa sehebat dia. Dia raja di atas segala raja. Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Dan kalau kita adalah ciptaan Tuhan, maka sesungguhnya kita dalam kendalinya. Beberapa kali kalau saya datang ke rumah orang Kristen, saya lihat ada foto yang tergantung di dinding mereka. Dan ada tulisan di sana berkata begini, Yesus, jurumudi kehidupanku. Dan mereka menggambarkan Yesus ada di atas perahu, dan ada beberapa orang murid-murid di dalam perahu itu, dan Yesus sedang memegang kemudi. Kalau Yesus yang pegang kemudi atas kehidupan kita, maka keadaan kita akan aman. Kalau saudara tahu bahwa kendali hidupmu ada dalam kendali Tuhan, maka badai apapun, situasi apapun, Anda dan saya pasti akan sampai di pelabuhan kesukaan. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti, dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. Kalau saudara pergi ke Danau Galilea dan Yesus menyeberang danau itu, dan murid-murid membiarkan Yesus tidur dalam perahu. Ketika angin datang, air masuk ke dalam perahu karena gelombang semakin besar, mereka menjadi ketakutan. Nah, ketika mereka ketakutan, mereka hanya lihat gelombang, dan mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus tidur dengan nyenyak di buritan. Lalu mereka ingat ada Yesus. Lalu mereka membangunkan Yesus, dan mereka berkata, apakah engkau tidak peduli kalau hari ini kami mati binasa? Dan Yesus naik ke atas, dan Yesus berkata, diamlah dan tenanglah. Dia berkuasa, dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Angin dan badai adalah molekul. Angin dan badai adalah sesuatu yang tidak Anda dan saya lihat, tapi Anda bisa merasa. Masalah dan persoalan Anda gak lihat wujudnya, tapi Anda bisa merasakannya. Markus 4 ayat 39 berkata, diamlah dan tenanglah. Lalu angin itu redah, dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 39 berkata, diamlah dan tenanglah. Hari ini ada badai apa yang terjadi atas hidup? Hari ini ada gelombang kehidupan apa yang datang menerpa engkau? Mungkin engkau sedang ketakutan, engkau sedang dicari-cari.
Mungkin orang sedang berkata yang tidak benar kepada saudara. Saudara harus berdiri bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa Dia yang pegang kendali atas hidupmu. Dan Anda yang percaya bahwa have Jesus live in us, bahwa Yesus tinggal dalam saudara, Anda harus memperkatakan perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan deklarasi, proklamasi atas hidupmu. Diamlah dan tenanglah. Dua perkataan ini menjadi perkataan kendali, saudara. Yesus mengendalikan angin dan badai. Molekul-molekul dikendalikan dengan dua kata ini. Diamlah dan tenanglah. Ketika ada masalah datang, Anda harus berkata, diamlah, tenanglah. Dan firman Allah berkata, lalu angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Boleh tunjukkan Markus 4 ayat 39. Alkitab berkata, danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ayat 40 berkata begini, murid-murid heran. Ayat 4 dikatakan begini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Problem orang Kristen adalah takut. Yang kedua adalah problem orang Kristen adalah tidak percaya. Itu yang membuat kendali Tuhan atas hidup mereka lepas. Kalau Anda takut, dan kalau Anda tidak percaya, maka Anda membiarkan hidupmu dikendalikan oleh dunia. Dan di balik dunia ini, kuasa-kuasa roh jahat akan mengendalikan hidup saudara. Ketika Anda dikendalikan oleh dunia, maka Anda akan masuk dalam perangkap daripada setan. Firman Allah berkata, keinginan mata, keinginan hidup, keinginan daging, itu adalah 3 roh jahat yang mencoba untuk menggoda Yesus. Dan ketika mereka selesai menggoda Yesus, Yesus kalahkan mereka dengan firman-Nya. Dan Alkitab berkata mereka mundur dan mencari waktu yang tepat. Sampai hari ini 3 roh jahat ini selalu datang dan menggoda saudara dan saya. Tapi Anda harus berkata, diamlah dan tenanglah. Ketika Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau, pertanyaannya begini, apakah ia tidak tahu bahwa akan datang angin dan badai, taufan, dan gelombang yang besar yang akan datang menenggelamkan kapal mereka? Apakah Tuhan tidak tahu? Jawabannya, Dia sangat tahu. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kalau hari ini saudara dan saya ada dalam keadaan problem, angin, masalah, ujian datang dalam hidupmu, apakah Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak ingin menolong saudara? Tuhan sangat tahu dan Dia sangat ingin tolong saudara. Tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk menguji sejauh mana kualitas iman saudara dan saya. Apakah Anda bergantung hanya kepada uang? Apakah Anda hanya bergantung kepada manusia yang Anda bisa lihat dengan mata? Apakah Anda dan saya hanya bergantung kepada prestasi kedudukan? Atau Anda bergantung kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu? Ada kalanya masalah datang itu hanya untuk menguji sejauh mana kualitas iman kita. Dan banyak kali tidak terbukti bahwa kita membiarkan Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Karena ketika nanti mata rohani kita dibuka, kita yang pegang kendali, kita suruh Tuhan tidur saja. Lalu saudara dan saya berkata, aku lebih tahu, aku tahu bagaimana jalan keluar. Anda pakai kekuatanmu, dan Anda tidak membiarkan Yesus yang pegang kendali. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan pegang kendali, maka badai yang besar itu, gelombang yang besar itu, taufan yang besar itu, teratasi ketika Tuhan yang pegang kendali atas perahu itu. Perahu itu bisa saja perahu kehidupan pribadi. Perahu itu bisa perahu kehidupan keluarga. Perahu itu bisa saja perahu kehidupan pekerjaan dan bisnismu. Perahu itu bisa saja perahu kehidupan dalam kotamu, dalam pelayananmu. Biarkan Tuhan yang pegang kendali. Ada kalanya perkataan orang itu bisa membuat Anda dan saya mengambil kendali Tuhan. Ada kalanya situasi dalam hal masalah keuangan bisa membuat Anda menyingkirkan tangan Tuhan dalam kendali hidupmu. Ada kalanya persoalan hidup bisa membuat Anda yang pegang kendali atas hidupmu. Saya katakan Anda sedang menjalani kehidupan yang sangat berbahaya ketika Anda pegang kendali atas hidup. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kehidupan saya sangat berbahaya ketika saya mencoba memegang kendali atas hidup. Iman takkan bertumbuh tanpa proses. Yes and amen. Iman takkan bertumbuh tanpa proses. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, iman saya tidak akan bertumbuh tanpa saya melewati proses. Dan beberapa orang sedang dilatih oleh Tuhan untuk punya iman, untuk percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Dan dia harus melewati proses. Iman bertumbuh. Iman takkan bertumbuh tanpa melewati proses. Jadi kalau kita ada masalah, kemudian kita selalu potong kompas, selalu maunya cepat,
maka kita sedang ada dalam kekristenan yang sangat berbahaya. Tapi saya percaya bahwa pertumbuhan rohani yang benar adalah mengizinkan proses terjadi dan dia menjalaninya. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Murid-murid melewati badai dan mereka membangunkan Yesus. Yesus ada dalam perahu kehidupan mereka. Sama seperti Yesus ada dalam saudara dan saya. Ketika Anda berteriak, Tuhan tolong aku. Firman Allah berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kita akan mendapatkan pertolongan. Ketika Anda berseru kepada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, maka Anda akan melihat pertolongan yang ajaib. Tuhan nyatakan atas hidup saudara. Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi. Saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen bayi terus. Bayi itu adalah mau cuma disuapin, mau hanya dikasih susu. Kalau sakit minta terus didoakan. Kapan Anda mendoakan orang lain? Kapan Anda pergi dan menelpon orang lain, bersaksi, membawa jiwa bagi Tuhan? Kalau Anda sudah ditolong oleh Tuhan, belajar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain, mendoakan orang lain. Bayi rohani biasanya hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, maka dia guling-guling di tanah. Kalau tidak diperhatikan, maka mukanya cemberut. Kalau tidak didoakan, dia marah. Kalau tidak dikasih shalom, juga dia putus asa. Dan dia berkata, wah gereja ini, gembala ini, tidak punya kasih. Saudara, Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi rohani yang biasanya hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani. Orang dewasa itu adalah menjalani. Dia telah menjalani begitu banyak jam, waktu, hari, bulan, dan tahun. Menjalani begitu banyak tantangan kehidupan. Sehingga dia jadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani bukan diukur oleh berapa banyak umur kita. Tapi kedewasaan rohani diukur oleh bagaimana kita menerima tanggung jawab dan menyelesaikan tanggung jawab kita. Ada banyak orang yang rambutnya putih. Tapi mereka bukan orang yang dewasa rohani. Mereka kekanak-kanakan. Ketika tanggung jawab diberikan kepada mereka, mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka tidak melakukan dengan benar. Mereka selalu melakukan ketika diperhatikan, ketika disuruh. Adapun yang disuruh berulang-ulang kali belum tentu bisa melakukan dengan baik. Dan saya katakan mereka bukan orang dewasa rohani. Orang dewasa rohani itu ada kalanya ketika mungkin 1-2 kali dia hanya disuruh, tapi setelah itu dia belajar untuk menjadi lebih baik. Bahkan menolong orang tuanya, menolong orang lain untuk bertumbuh, menolong orang lain untuk menyukseskan visi dan misi, untuk membawa perahu itu sampai kepada tujuan. Wow. Tuhan tidak akan mempercayakan tanggung jawab besar kepada bayi. Ingat, Tuhan tidak akan menikah dengan bayi. Bapak Ibu juga yang dewasa tidak mungkin menikah dengan bayi. Dalam satu negara ada ketentuan perundang-undangan tentang pernikahan. Dan pernikahan dilindungi oleh negara. Dan pernikahan itu dibangun oleh Tuhan menjadi sebuah institusi pertama yang dibangun oleh Tuhan. Jika Tuhan izinkan badai persoalan terjadi, maka Bapak Ibu dan saya harus percayalah kita pasti sanggup menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Ketika masalah persoalan datang, jangan pilih putus asa, jangan pilih bunuh diri. Itu orang yang tidak percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kalau itu kesalahan kita, maka minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mulai belajar. Orang dewasa rohani itu mau belajar setiap waktu. Kalau kita ditegur dalam kesalahan yang sama berulang-ulang, dan kita tidak berubah, maka Alkitab katakan kita orang bebal, saudara. Kita orang bebal, kita orang yang tidak mau belajar. Bebal itu artinya tidak mau belajar, tidak mau mengikuti, padahal kita tidak tahu apa-apa. Ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita pernah buat kesalahan, kita mau belajar, maka kita adalah orang yang terpelajar. Haleluya. Firman Allah berkata begini, kalau Tuhan izinkan pada persoalan terjadi, maka percayalah bahwa pasti sanggup untuk menanggung segala sesuatu. Tidak melampaui kekuatan kita, tidak melewati batas kekuatan kita. 1 Korintus 10:13 berkata begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.
Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu pencobaan biasa. Ketika Bapak, Ibu, dan saya, jadi pencobaan jadi biasa karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Kalau Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, karena Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Kalau pertanyaannya, apakah Yesus yang pegang kendali atas hidup? Maka Anda harus berkata amin 1 triliun kali. Jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Ketika Bapak Ibu hari ini mungkin sedang menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah keuangan, masalah dalam bisnis dan pekerjaan, masalah dalam keluarga. Jangan takut. Anda harus berdiri dan berkata begini, aku punya Tuhan yang besar, yang pegang kendali atas hidupku. Aku punya Tuhan yang sanggup membawa aku melewati badai, melewati gelombang, melewati taufan yang besar ini, dan membawa aku sampai kepada pelabuhan kesukaan. Seperti Tuhan memimpin murid-muridnya melewati badai di Danau Galilea, demikian juga Tuhan akan pimpin saudara dan saya, sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Dan Alkitab berkata begini, sebab pada waktu, sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Bapak Ibu, simpan ayat ini dalam hatimu yang paling dalam. Karena dari semua Anda yang sedang lihat saya, entah yang lagi buka video atau tidak lagi buka video, yang saya rasa bahwa Anda lagi punya problem, punya masalah. Tapi taruh dalam hatimu, itu tidak melampaui kekuatan. Taruh dalam hatimu bahwa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Taruh dalam hati bahwa Ia setia mendampingi kita. Dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Dia Bapa yang baik. Amin. Ingat baik-baik ketika setan jatuh ke dalam dosa. Tidak ada pengampunan bagi Lucifer. Tapi ketika Anda dan saya berbuat salah, berdosa, Tuhan mengampuni saudara. Ingat, setan tidak panggil Yesus dengan sebutan Bapa. Tapi saudara dan saya diperkenankan untuk memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Anda dan saya adalah anak-anaknya. Dan Tuhan tidak mengizinkan Anda dan saya, kita semua, dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata sehingga kamu dapat menanggungnya, artinya Tuhan tidak angkat masalah dari kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita batasan, tidak boleh melampaui kekuatan. Tuhan juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita sanggup menanggungnya. Tuhan janji, Dia setia mendampingi kita. Dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Wow! Hari ini apa yang perlu saudara dan saya takutkan? Dia yang pegang kendali atas hidupmu. Maka Dia akan menolong saudara dan saya. Dan untuk bisa menjadi bencana yang indah dan berharga, tanah liat, kita adalah dikatakan dibuat dari debu tanah. Harus mengalami proses pembentukan yang panjang dan menyakitkan. Amin. Kalau kita melihat di dalam rumah seseorang, ada bejana-bejana yang indah. Dia tidak dibawa hanya dari tanah liat, lalu dibikin dengan tanah, ditempel-tempel. Tidak. Dia harus melewati yang namanya proses pembentukan yang panjang. Sama dengan kalau kita ingin menghasilkan minyak yang baik, maka buah zaitun takkan menghasilkan minyak bila tidak ditekan sedemikian rupa. Andai saudara dan saya buah zaitun, maka harus ditekan. Andai saudara dan saya adalah tanah liat, maka harus mengalami pembentukan dan proses yang menyakitkan yang panjang. Kalau saudara dan saya adalah buah anggur, maka takkan menjadi arak yang enak apabila ia tidak diperas. Andai saudara dan saya anggur, maka harus diinjak-injak. Harus diperas. Kalau saudara ingin mendapatkan minyak, maka kelapa itu harus jatuh dari pohon yang tinggi. Setelah jatuh, maka parang harus dibawa parang, lalu kulitnya dikupas. Setelah kulitnya dikupas, maka itu dirobek kulitnya satu-satu. Sungguh sepertinya Anda dicabik-cabik. Setelah dapat batok kepala, maka harus dipukulin batok kelapa itu. Setelah dipukulin, isinya yang putih itu harus dicongkel-congkel, saudara. Nggak enak. Setelah dicongkel, diparut. Setelah diparut, diperas kenceng-kenceng. Sampai santannya keluar. Kemudian dipanaskan. Kalau Anda kelapa, mungkin Anda diproses seperti itu. Dan ketika minyaknya jadi, bisa berfungsi banyak hal. Harganya mahal. Tidak ada minyak yang langsung turun dari pohon kelapa sendiri, nggak ada.
Ada banyak orang Kristen yang langsung maunya jadi, tapi tanpa melewati proses. Kalau Anda tahu bahwa prosesmu tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, maka Anda harus belajar dari orang-orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik. Kalau Anda adalah seorang pelayan, tapi tidak bisa mengatur hidupmu, melayani dengan setia, belajar dari orang-orang yang setia mengajar saudara. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang sukses tanpa ada guru yang mengajar dia. Tidak ada anak-anak yang hebat tanpa orang tua mengajar mereka. Tidak ada seorang murid yang sukses tanpa guru yang baik yang mengajar mereka. Jadi kalau kita katakan saya tidak mau ikuti orang lain, saya mau lakukan menurut keinginan diriku sendiri, maka kita adalah orang yang sombong. Amin. Alkitab berkata, tanah liat harus diproses panjang dalam pembentukan. Buah zaitun tidak akan menghasilkan minyak kalau tidak ditekan sedemikian rupa. Buah anggur tak akan menjadi arak apabila tidak diperas. Karena itu mari kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman iman, mendapatkan pengalaman iman yang indah dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang bersyukur? Hari ini kalau ada masalah jangan omel. Kalau hari ini Anda dengar orang ngomong gak enak di telingamu, jangan dulu ngomel. Jangan dulu bicara, diam dulu. Maksud apa ini? Karena dengan masalah, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat dan mengalami perkara-perkara besar yang hendak dinyatakannya kepada kita dan kepada dunia. Bapak Ibu ingat, ada kalanya dengan masalah yang kita alami, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Itu seperti api, itu seperti batok kelapa yang dipukul dengan parang, pecah batoknya, isinya diambil, kemudian diparut, kemudian harus diperes sampai santannya keluar. Nah, kita akan melihat perkara-perkara besar, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, yang diberkati pagi hari ini tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini. Hamba sudah menyampaikan isi hati. Dan hamba berdoa, kami mau percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak takut, dan kami bukanlah orang-orang yang tidak percaya. Tapi sebaliknya kami orang-orang yang mau terus belajar. Kami memiliki teachable spirit roh yang mau diajar, dibentuk. Dan kami percaya kalau Tuhan yang pegang kendali, Engkau akan membawa kami, sekalipun ada masalah, persoalan, badai, gelombang, taufan yang besar. Tapi Engkau akan membawa kami sampai kepada tujuan. Kami mau berdiri dan memproklamirkan, diamlah dan tenanglah, hai masalah. Diamlah dan tenanglah, hai jiwa yang bergelora. Diamlah dan tenanglah, situasi yang menakutkan. Dan molekul itu, angin dan badai itu tenang. Karena ada perkataan Tuhan yang berkuasa. Dan perkataan Tuhan ini datang melalui firman-Nya di pagi hari ini. Biarlah kami menerimanya, menghidupinya. Dan kami tahu bahwa perkataanmu ya dan amin. Perkataanmu hidup, dan perkataanmu adalah pribadimu sendiri. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Infuskan firman. Jadikan kami pelaku firman. Kami hidup dalam firman. Kami bukan anak-anak. Kami bukan orang yang disuruh-suruh terus. Kami bukan orang yang dipaksa-paksa. Tapi kami orang yang dewasa, yang melakukan dari hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini. Berkati mereka, berkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga mereka